di setiap momentum kehormatan, bahkan kehormatan dunia. Ya, di konferensi PBB itu batik juga diperkenalkan. Batik itu adalah karya anak bangsa Indonesia, kan begitu, yang memang memiliki ciri khas tersendiri dan merupakan budaya kita yang dilestarikan melalui kepres tadi. Itu memang sudah sepantasnya kita semua, baik anak muda maupun usia-usia yang sudah tak lagi milenial, itu untuk mencintai batik. Tentu cinta itu, Gus, tidak hanya dikatakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Aziz rahimakumullah. Alhamdulillah. Dulu kita sempat sowan ke dalam jenengan, sekarang gantian jenengan ke sini untuk nyambangi warung kopi. Dan karena mabudongo ya, sekaligus kan nanti juga mendoakan supaya bisnis kopinya, banyaknya dan segalanya jadi lancar. Amin. Barokah. Ya. Kebetulan karena jenengan kesini termasuk tamu kehormatan kami, dan kebetulan pula jenengan pakai batik. Memang beberapa hari ini jenengan kirimkan meme tentang batik. Nah, langsung saja ketika pas waktu mau kesini kok tanggal 3 ini, kan kemarin hari batik nasional, benar? Betul. Betul. Ini pasti jenengan sudah punya seperangkat ilmunya tentang batik. Dan jelas mantap. Dan kita pengen tahu, Mas Aziz, kira-kira batik menurut jenengan ini apa memang benar-benar khas Indonesia dan asal usulnya bagaimana? Ngerti? Iya. Gimana? Jadi senang sekali, saya sudah lama soal ya, saya nanti ini wakiah Indonesia yang kemudian berkibar dengan kopi khas Mambudungo. Kira-kira begitu ya, dan tentu itu memang menarik untuk kita bincangkan. Nah, kalau tadi disinggung soal batik, memang batik ini tidak bisa dilepas dari kehidupan saya, Gus. Oh gitu ya? Iya, karena hampir pakaian saya itu 85% itu batik. Sekarang ini ya? Jadi Atau sejak dulu waktu masih muda? Jadi sudah sejak tahun 2000. Oh gitu. Artinya sekitar 20-an tahun saya menikmati ragam batik. Batik ini kan ragamnya memang banyak ya. Jadi dari berbagai daerah, jadi mulai Solo, Kalongan, Mojokerto, Tulungagung, kan begitu ya. Inilah kekhasan Republik ini. Nah, Sebentar, ukurannya apa itu? ukuran batik. Kalau ukuran batik CN. Oh, ya barangkali teman-teman ini kan nanti kelihatannya, wah ini kalau sudah lusuh nggak usah dibuang. Ini siap untuk menerima asokan. Siap. Bisa diwariskan. Bisa diwariskan. Siap. Saya kelihatannya sekalipun sudah enggak menarik dalam pandangan pejabat, tapi kan menarik dalam pandangan rakyat. Terus. Jadi Gimana? asal usul batik itu kan berasal dari bahasa Jawa, Gus. Oh, bahasa Jawa mana ya? Bahasa Jawa, dan kebetulan kita berada di Jawa ya, di tanah Jawa. Itu amba. Jadi ada gium istilah amba. Nah, amba itu kalau ditilik di kamus besar bahasa Indonesia ya, itu berarti menulis dan titik. Makanya kemudian muncul membatik. Nah, menulis dan memberi titik di situ. Nah, gitu kan, itu asal usul. Kemudian sejak kapan itu tentu dari sekian referensi yang saya kaji, memang tidak ada referensi tunggal yang menyebutkan kapan dimulainya batik. Kalau dunia
kalau dunia ya, saya berangkat dari yang umum itu sudah ribuan tahun sebenarnya. Nah, tetapi di Indonesia ini kan dimulai saat kerajaan Sriwijaya. Oh gitu ya. Ya, jadi saat kerajaan Sriwijaya, di mana saat itu Raden Wijaya itu memakai batik kawung namanya. Nah, batik kawung itu berasal dari Jawa Tengah. Nah, maka pertanyaan sederhananya, kenapa seorang Raden itu tertarik untuk memakai batik kawung? Itu tentu kita bisa mengecek itu batik kawung dan filosofinya. Nah, ternyata memang batik itu tidak saja mengandung unsur estetik, keindahan bagi pemakainya, tapi batik itu melahirkan kewibawaan tersembunyi bagi pemakainya. Apalagi misalnya memakai batik dilengkapi itu dengan kopiah hitam seperti Gus Zainal. Jadi akan berbeda memakai batik pakai kopiah putih misalnya. Ini berbeda ketika dengan kopiah hitam. Dengan kopiah hitam. Nah, apalagi ukurannya agak tinggi, Gus. Ya, kita betul ya. Jadi iya. agak tinggi. Nah, kalau saya kan terbiasa memakai ukuran 11. Iya. Di satu digit di atas kopiahnya Allahumma firlahu Abah Hashim Muzadi. Oh gitu. Abah Hashim itu pakai ukuran 10. Oh, sampai hafal. Nah, karena tempat mengambilnya sama Gus dengan beliau kan begitu kira-kira ya. Iya. Nah, kembali ke batik tadi. Jadi itu asal usul ya secara singkat, dan itu menjadi ciri di setiap momentum kehormatan, bahkan kehormatan dunia. Ya, di konferensi PBB itu batik juga diperkenalkan sudah. Nah, di Indonesia itu kan hadir itu pada dikenalkan pertama kali itu pada eranya Presiden Soeharto. Bahkan dikenalkan ya. Bahkan dikenalkan di dunia. Di konferensi PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Bahkan dijadikan oleh-oleh. Nah, jadi oleh-oleh itu kalau berupa materi, uang misalnya, itu kan biasa saja kan. Tidak meninggalkan kesan bagi penerimanya, tapi begitu dibungkus dan isinya adalah batik, itu tentu memiliki nilai sejarah yang tidak dapat diukur dengan apapun. Nah, kira-kira begitu gitu. Itu di era Presiden Soeharto. Kemudian beralih ke era Presiden SBY misalnya ya. Itu di 2009 itu batik itu sudah mulai mengakar di Indonesia sebagai warisan kemanusiaan, sebagai warisan budaya leluhur yang terus dilestarikan. Nah, terus dilestarikan. Sehingga kalau kita mempelajari secara regulasi hukum, itu juga diatur melalui keputusan Presiden, Kepres. Itu 33. Sampai diatur. Sehingga para pembatik itu mendapatkan angin segar bahwa karyanya, produksi batiknya itu diakui pada level nasional. Nah, begitu. Sehingga timbullah Kepres tadi 33 yang mengatur tentang penetapan Hari Batik Nasional pada tanggal 2 Oktober, tepatnya kemarin. Nah, begitu. Jadi gini, kemudian muncul pertanyaan juga ini. Sudah dikenalkan pada zamannya Presiden Soeharto. Betul. Tapi kok baru sekarang ada penetapan Hari Batik Nasional? Kok nggak dulu-dulu gimana ya? Jadi itu memang itu soal kebijakan. Ya, kebijakannya. Soal policy di setiap pemerintahan itu kan memang memiliki perhatian yang serius terhadap hal-hal tertentu untuk dimonumenkan dalam tanda petik ya, gitu. untuk ditetapkan. Nah, sehingga kemantapannya itu adalah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Gitu. Nah, berarti artinya sekitar 10-11 tahun yang lalu ya, bahwa batik itu kemudian memiliki hari istimewa yang disebut dengan Hari Batik Nasional 2 Oktober.
berarti sesuatu yang istimewa itu nanti akan juga bisa ditetapkan dan dibuatkan kepres ya. Sangat mungkin. Seperti Hari Santri Betul. akhirnya muncul menjadi Jadi itu karena istimewa gitu ya? karena istimewa, satu istimewa itu kan tentu ada beberapa ukuran ya. Sejarah, Jadi syarat. satu sejarah, kemudian yang kedua ini hal baru. Hal baru artinya tidak pernah dibincangkan ya, tidak pernah dibincangkan seperti Hari Santri. Itu kan belum pernah terpikirkan Ya. misalnya oleh orang Indonesia, tapi dipikir oleh orang Malang misalnya. Kan begitu. Sehingga keistimewaan itu ditangkap oleh Republik ini bahwa ini harus menjadi sejarah karena untuk melestarikan budaya kemanusiaan, budaya non bendawi kalau istilahnya dalam hukum itu kan non bendawi ya. Batik itu kemudian muncullah semacam kepres itu. Jadi keputusan presiden dan setelah itu mesti diikuti lagi dengan surat edaran itu. Jadi surat edaran yang kemudian menyarankan di Hari Batik Nasional diharapkan seluruh pejabat Republik ini pada semua level, pada semua tingkatan adalah memakai batik pada tanggal 2 Oktober kemarin. Berarti bisa dimungkinkan kalau ada juga hari kopi kan gitu. Betul. Ada kan? Ya. Hari kopi tanggal berapa? Nah ini yang jualan kopi nggak paham ini. Karena saya ingat saya waktu kemarin ada apa Kompas atau apa itu saya baca itu ada hari kopi. Betul. Nah, gitu ya. Jadi memang setiap karya anak bangsa yang menginspirasi banyak orang ya, yang lahir dari ide segar dan gagasan baru kan begitu ya. Nah, kalau sekarang ini kan kehidupan baru ya. Ya. Pandemi COVID-19 kemudian muncul kehidupan baru. Maka itu sangat memungkinkan, sangat mungkin untuk diusulkan. Memang harus ada yang mengusulkan. Harus ada yang mengusung ide segar itu dan meyakinkan dengan blueprintnya itu, cetak birunya kan begitu ya, semacam summary, semacam proposal kan begitu ya, agar bisa dibaca yang secara praktis itu oleh pemangku kebijakan, dalam hal ini tentu pemerintah RI begitu kira-kira. Berarti bisa hari Jamblem juga. Ini Jamblem juga. Jamblem Waqiah. Jamblem Waqiah, betul. Kopi Waqiah. Betul. Jadi prinsipnya begitu itu ada nilai pembeda, ada value yang beda. Jamblem boleh sama, kan begitu ya? Boleh sama. Boleh kopi boleh sama. Tapi Tapi pembedanya ini mambu dungu. Ini mengalahkan yang syar'i itu. Oh, mengalahkan ya. Jadi ada bakso syar'i juga. Kalau pon syar'i kalah dengan Jamblem ini. Karena Jamblem Waqiah sudah menuju kiamat. Ya, ini selingan aja. Jadi tadi sudah ada asal usul secara singkat, lalu kemudian juga ada kepresnya, ya, karena sesuatu yang unik akhirnya kemudian sesuatu yang unik yang istimewa menjadikan sebab adanya Hari Batik Nasional di eranya Presiden SBY. Nah, kalau menurut jenengan kira-kira batik itu apa manfaatnya itu? Manfaatnya itu buat tubuh kita barangkali ada, ataupun juga mungkin orang kok suka memakai batik itu punya pengaruh apa? Nah, betul. Gimana? Tentu saya tidak mewakili ya para pemakai. Karena 85% katanya jenengan bajunya batik gitu loh. Jadi artinya apa? Yang ingin saya ungkapkan ini murni merupakan testimonial faktual diri saya kan begitu ya. Ini bicara pribadi ya. Betul, dimana sejak tahun medium 2000-an ya, tahun 2000-an saya mulai menggandrungi batik. Artinya apa? Agak ke belakang, jadi agak ke sini ini tahun 2020 ya. Itu memang tergeser baju-baju saya yang non batik. Tergeser kecuali momen tertentu ya. Yang harus kemudian memakai baju putih
ya, Kaos. betul, memakai kaos misalnya. Karena sekarang sudah mulai juga familiar, jadi hangout, kumpul-kumpul dengan Ya. kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat aktivis kan begitu ya. Nah, jadi memang kalau baju saya sejak tahun 2000 itu sudah mulai bergeser ikut ke batik, Gus. Nah, kalau pengalaman saya, kenapa batik? Kan itu pertanyaannya ya. Kenapa batik? Kenapa tidak lain? Yang lain itu kan non batik itu kan dengan segala merek. Yang barangkali mereknya itu orang bertarung merek ya. Tetapi begitu batik itu sudah tidak berbicara merek gitu. Begitu batik, nah ini seperti Gus Zainal ini. Jadi motifnya apa? Itu kan orang hanya melihat bagaimana batik itu dipakai oleh pemakainya dengan aura tertentu. Nah, dengan kopiah hitamnya misalnya kan begitu ya. Nah, kalau saya memang selain memang terasa lebih dingin, jadi dengan memakai batik itu terasa lebih dingin. Kemudian yang kedua ada nuansa estetikanya, ada nuansa keindahannya. Kemudian yang terpenting dari situ saya melihat ada nuansa yang merambah pada nilai-nilai atau value kewibawaan, kewibawaan diri. Tambah wibawa ya. Jadi- pakai batik itu menambah wibawa. Menambah wibawa. Ini tentu ini soal keyakinan kan gitu ya. Soal kepercayaan, soal sugesti yang setiap orang barangkali memang tidak sama. Saya tanya ini, kira-kira orang pakai batik itu menurut jenengan kelihatan tua apa enggak? Oh tidak. Jadi Enggak ya. sebagian kecil yang menganggap orang memakai batik Batik itu kelihatan tua. usianya padahal muda, kemudian dikonotasikan Iya. itu dengan usia tua. Padahal tidak. Kalau buat saya, usia itu boleh kolonial. Tapi memakai batik itu bisa menjadi milenial. Kira-kira begitu gitu kan? Gitu ya, dibalik begitu aja. Betul, cuman memang pilihan-pilihan motif itu memang menentukan kadar apakah ini dikonotasikan bahwa batik ini lazimnya atau pantasnya dipakai usia misalnya 40 ke atas atau 40 ke bawah. Nah, pilihan motif itu tentu kembali pada masing-masing. Soalnya kan gini Gus, rata-rata yang memakai batik itu adalah yang sudah berkeluarga, rata-rata ya. Ya, Atau yang sudah jadi dosen. Atau yang jadi guru, itu rata-rata pakai batik. Apalagi kalau guru batiknya sama, harus seragam. betul. Nah, seperti itu. Ya, Tapi kalau anak muda ini juga sudah sekarang suka sama batik itu, mungkin barangkali karena dia bekerja di instansi ya, tuh, akhirnya dia dipaksakan kan. betul. Tapi ada juga yang batik motif muda, Ya, bener itu. betul. Kalau begini motif tua. Jadi kalau begini, ini kan ya tanpa bermasuk iklan. Kebetulan batik keris. Wah. Ya. Nah, Ya. jadi Mahal memang- berarti naik keris ini. Oh tidak. Oh. Jadi ada kaung, ada pekalongan, Ah. tidak lah ya saya kira itu relatif juga kan Hmm. soal harga itu, tetapi adalah soal kepantasan ketika melekat di badan kita, apakah diri kita pertama confident, ini dulu Percaya diri. percaya diri dulu. Ketika kita pakai misalnya batik tertentu, terus apakah kita percaya diri? Nah, ketika udah selesai percaya diri, maka itu akan melangkah ke yang lain. Ya, yang lain itu apa? Di situ misalnya ada kehormatan, ada kewibawaan, kan begitu toh? Ada pesan yang juga yang ingin disampaikan tanpa harus berbicara. Itu kan layaknya lukisan. Ya. Nah, lukisan yang baik itu adalah lukisan yang berbicara tanpa mulut. Nah, kan itu kira-kira ya. Jadi lukisan yang memiliki ruh tersendiri ketika orang melihat bahwa lukisan ini menarik, bahwa lukisan ini betul-betul ada value-nya, ada nilainya yang kemudian orang memandang tuh senang. Nah, Ya. kira-kira begitu. Dan ini kan aslinya Madura. Betul. 85% bajunya jadi batik. Betul. Dari sekian banyak batik itu
batik Madura itu berapa persen? Jadi batik Madura Iya. itu saya tidak bermaksud kemudian mengkotakkan, Ya. tapi memang buat saya memang di Madura sudah sangat sering memakai batik Madura. Nah, dengan corak dan khasnya kan begitu ya. Corak khasnya. Jadi apa? corak khasnya itu gentongan. Wah ini. Jadi gentongan. Jadi kalau itu ada motif gentongan tuh bisa dipastikan itu pasti batik Madura. Gentongan itu kayak apa, Gus? Jadi bentuknya jadi gentongan itu kalau di Jawa itu sebenarnya ada juga di tempat-tempat siskamling gitu kan. Ketika ada sesuatu orang kemudian memberikan tanda. Jadi Kentongan tak? kentongan. Oh, kentongan. Ya, Nah, jadi itu. Nah, kalau saat ini, karena kebetulan kemudian hijrah ke kota pendidikan kan begitu ya, ke kota pelajar di Malang ini, maka kemudian menjadi relatif sedikit batik Maduranya yang cenderung agak nyala. Nah, kan begitu. Jadi kalau batik Madura itu kan memang agak nyala, yang kalem-kalem itu memang sedikit. Nah, di situ tentu memang juga ada filosofinya bahwa memang Madura lekat dengan istilah keberanian untuk bepergian jauh menuntut ilmu, percaya kepada Tuhan, rezeki urusan Tuhan. Nah, ini kan bagian dari keberanian ya. Jadi bukan konotasi keberanian yang lain. Dulu pernah dengan ceritakan itu kan ya. Betul. Apalagi selangkah lebih maju daripada Cina kan gitu ya. itu prinsip dan semboyan sekaligus juga yang paling istimewa karena orang Madura yang nomor satu kan akhlak gitu kan ya. Betul, akhlak. Makanya kemudian kalau pakai batik kopiahnya hitam, wah ini termasuk wibawa dan berakhlakul karimah. Nah, di situ memang di momentum tertentu ya, saya tambahkan sedikit kalau di Sumeneb Madura itu perayaan misalnya pernikahan ya, penerimaan calon besan misalnya, orang tertentu yang menggunakan batik itu biasanya adalah ibunya, bapaknya itu kan mengenakan batik. Itu sudah barang tertentu, itu akan terlihat berbeda itu dengan orang-orang yang tidak memakai batik di situ. Jadi penghormatan orang, dan itu ada lagi batik ini lengan pendek atau lengan panjang yang dikenakan. Nah, itu juga memiliki pesan tersendiri dan memiliki kadar kewibawaan tersendiri. Kalau pendek itu tentu dikalahkan dengan lengan panjang. Nah, cuma lengan panjang itu Gus yang dipasang semua. Nah, kalau seperti ini kan ditekuk. Iya. Kan begitu ya. Biasanya kepentingannya orang agar lihat jam biasanya. Tapi kalau dipasang semua, kan nuansa wibawanya itu menambah. Kalau lengan pendek, nuansa wibawanya agak berkurang. Oh gitu ya. Nah, karena di situ ada nilai santainya. Kalau lengan pendek itu. Apalagi misalnya tanpa kopiah. Tanpa kopiah. Beda pokoknya. Beda lagi. Gitu. Beda konteks. Saya minum kopi wakiah dulu ini. Silakan diminum dulu. Ini karena juga mambu tungu. Bisa dirasakan ini. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beda Gus. Ini jemblengnya ini khas. Ini rasa gula. Gula merah ya? Ini ada yang gula merah, ada yang coklat. Ya dibuka dulu. Oh, hangat lah ini. Hangat. Saya nih suka makanan kalau sudah hangat masih. Tidak seperti jemblem. Ya, jadi ini yang ada pembedanya yang menurut saya kan begitu ya. Jadi walaupun satu asupan, tapi saya merasakan ada nilai pembedanya. Bedanya. Sehingga memang layak direkomendasikan kan begitu. Ya. Ini sekedar iklan ini malah ya. Karena memang dari tadi sudah ngobrol tentang batik. Mungkin ada yang perlu jenengan sampaikan selain yang tadi sempat saya pertanyakan ke jenengan terus kita dialogkan. Mungkin
ada yang perlu disampaikan, mungkin seruan ke generasi muda untuk mencintai batik, karena mencintai batik itu sama halnya dengan mencintai Indonesia kan? Betul. Nah, Jadi karena memang batik itu adalah karya anak bangsa Indonesia kan begitu, yang memang memiliki ciri khas tersendiri dan merupakan budaya kita yang dilestarikan melalui kepres tadi, itu memang sudah sepantasnya kita semua, baik anak muda maupun usia-usia yang sudah tak lagi milenial, itu untuk mencintai batik. Tentu cinta itu, Gus, tidak hanya dikatakan, kan begitu ya? Ya. Karena kita ini pernah muda kan begitu. Ya kalau cinta sekedar dikatakan, itu sesungguhnya adalah permainan kata-kata kan begitu ya. Nah, karena cinta terhadap batik itu tentu memakai batik. Kapan? Sesekali sesuai momentum yang dibutuhkan. Kan kira-kira begitu ya. Ini artinya mencintai batik, memakai batik di waktu yang tepat. Nah, kira-kira begitu gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi pesannya itu Betul. cukup kiranya? Ada yang lain? Ya, jadi satu hal barangkali sebagai closing Ya. bahwa batik itu tidak saja dicintai, dipakai dan seterusnya, tetapi batik itu penting untuk dijadikan hadiah. Nah, begitu. Dijadikan hadiah. Nah, karena apa? Dengan menghadiahkan karya anak bangsa, Ya. itu juga bagian dari melestarikan. Iya. Kira-kira begitu. Jadi menjadikan batik sebagai oleh-oleh. Sebagai oleh-oleh. Jadi aku tidak minta oleh-oleh emas intan permata, tapi yang ku minta hanyalah batik semata kan? Tapi pesan buat generasi milenial, kalau mau cari jodoh itu ada pesan batiknya itu. Buat apa beli batik kalau tidak beli kebaya? Buat apa memiliki istri yang cantik kalau hatinya bercabang dua? Nah, betul. Karena memang konsep umumnya adalah bagaimana kemudian kelanjutan tadi ya. Ya, begitu bicara tentang soal hati. Ya, karena cinta Jadi, itu. betul, bercabang dua itu karena memang konsep umumnya adalah hampir tak ada insan hawa yang bersedia untuk dibagi cintanya, kira-kira kan begitu. Oh, terusannya seperti itu ya. Baik ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita kerawuhan beliau Gus Aziz ini, walaupun sebenarnya jurusannya atau perbincangannya yang sesuai dengan spesifikasinya beliau itu adalah masalah hukum gitu. Tapi memang karena kebetulan memang pas waktu momentum batik, maka kita bicara tentang batik ya. Dan ternyata beliau membackup itu dengan kepresnya dan kemudian juga memberitahukan kepada kita bahwa kita memang penting untuk melestarikan. Betul. Dan menjadikan batik sebagai oleh-oleh, sebagai wujud untuk mencintai Produk Indonesia. Indonesia. Hubbul waton Minal iman. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah lain waktu kita bicara tentang yang lain, Gus. Ya, Insyaallah. tentang akhlakul karimah yang dulu sejarah Madura sudah. Ini hari ini tentang batik. Mungkin ke depan kita akan bicara tentang poligami. Siap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.